Selamat malam, Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Nya kita dapat menutup hari ini dengan damai. Mari kita menenangkan hati, meninggalkan segala kesibukan dan beban, serta membuka diri untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kita sehingga renungan malam ini menjadi berkat dan menguatkan iman kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Saat kami hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami memohon agar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu, serta memberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, pelajaran dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa. Ayat renungan diambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 22. Firman Tuhan berkata, Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Nabi-nabi kepada siapa pemandangan-pemandangan besar ini dinyatakan, rindu untuk mengerti akan maknanya. Mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. 1 Petrus 1 ayat 11-12. Kepada kita yang sedang berdiri di ambang pintu kegenapannya, alangkah hebatnya saat itu. Alangkah menarik keterangan mengenai masa depan itu. Peristiwa-peristiwa yang olehnya sejak nenek moyang kita yang pertama melangkah keluar dari Eden telah ditunggu dan dinantikan, dirindukan dan didoakan oleh anak-anak Allah. Dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa, sebagaimana yang dijelaskan pada halaman-halaman kitab suci, mereka perlu belajar betapa sia-sia kemuliaan lahir dan kemuliaan dunia. Babel dengan segala kuasa dan kemegahannya, yakni keadaan yang belum pernah dunia kita saksikan. Kuasa dan kemegahan yang bagi orang-orang zaman itu tampak kokoh dan tahan lama. Betapa lengkap itu telah musnah sama sekali. Sebagaimana bunga di padang, itu telah binasa. Demikianlah segala sesuatu yang tidak beralas pada Allah akan musnah. Hanya apa yang menyangkut maksudnya dan yang mengungkapkan tabiatnya yang bisa bertahan. Prinsip-prinsipnya adalah satu-satunya perkara yang berdiri teguh yang dunia kita ketahui. Kebenaran-kebenaran yang mulia inilah yang perlu dipelajari oleh orang tua dan muda. Kita perlu mempelajari hasil pekerjaan rentetan maksud Allah dalam sejarah tentang bangsa-bangsa dan dalam penyataan tentang perkara-perkara yang akan datang, supaya kita dapat menaksir nilai sesungguhnya dari perkara-perkara yang tampak dan perkara-perkara yang tidak tampak, supaya kita dapat mempelajari tujuan hidup yang sesungguhnya, sehingga dalam melihat peristiwa zaman dalam terang kekekalan, kita dapat meletakkannya pada penggunaan yang tepat dan mulia. Jadi, dengan mempelajari prinsip-prinsip kerajaannya dan menjadi rakyat dan warganya, kita dapat bersedia untuk kedatangannya supaya masuk dengan dia untuk memilikinya. Hari itu sudah dekat. Itulah sebabnya pelajaran-pelajaran harus dipelajari, pekerjaan harus dilakukan, perubahan tabiat harus dilaksanakan, sedangkan waktu yang sisa tinggal sedikit sekali. Dikutip dari buku Siri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 168-169. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan malam ini. Terima kasih atas pelajaran dari kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa dalam Alkitab. Kami belajar bahwa kemajuan suatu bangsa bukan ditentukan oleh kekuatan atau kekayaannya, melainkan oleh kesetiaan kepada Tuhan.
Tolonglah kami untuk tetap rendah hati, taat kepada firman-Mu, dan menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami, agar kami tidak jatuh ke dalam kesombongan dan dosa. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya kasih, damai sejahtera, dan semangat saling mengampuni selalu memenuhi rumah tangga kami. Tolonglah setiap orang tua, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga agar hidup takut akan Tuhan, saling menguatkan dan menjadi terang dimanapun kami berada. Kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan, sakit atau beban kehidupan. Kuatkan iman mereka, hiburkan hati mereka, dan nyatakan kuasa pemeliharaanmu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan waktu istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami dari segala mara bahaya. Berikan tidur yang nyenyak. Pulihkan kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwa kami, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan semangat yang baru untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.